itu masih cukup berani gitu untuk menghadapi Israel. Sehingga muncul suatu konferensi yang disebut juga sebagai konferensi Khartoum yang cukup mendadak waktu itu, menghasilkan 3 kesepakatan atau 3 resolusi. Yang pertama, no peace with Israel. Yang kedua, no recognition of Israel. Yang ketiga, no negotiation. Jadi no peace, no recognition, no negotiation. Tidak ada perdamaian, tidak ada pengakuan, dan tidak ada negosiasi dengan mereka ini. 3 no, 3 no's. Dan ini merupakan suatu kesepakatan yang bagus sekali, yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin bangsa Arab yang sebenarnya ideologinya itu tidak sama. Ya, Jamal Abdul Nasir sendiri punya pandangan nasionalis yang sendiri. Kemudian Raja Yordania juga seperti itu. Bahkan Raja Faisal dari Arab Saudi yang waktu itu mendorong adanya embargo minyak, itu juga punya pandangan-pandangan yang ketika disatukan di Khartoum itu menjadi kekuatan yang besar. Ini mungkin representatif lah dengan kondisi sekarang. Pemimpin-pemimpin Arab punya agendanya sendiri sini, punya konsiderannya sendiri sini, punya constraint-nya sendiri sini, punya batasan, punya limitasinya sendiri sini. Ya, kemarin sudah banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kenapa masyarakat, kenapa negara-negara ini relatif diam? Itu sudah saya jawab. Jawabannya juga sudah textbook juga itu. Tapi memang sesuatu hal tidak mudah waktu itu menyatukan kaum muslimin, sekalipun mereka waktu itu masih punya semangat yang sama, yaitu menghancurkan Israel. Jadi kondisi sekarang itu lebih merosot sebenarnya, lebih merosot dari perspektif kesatuan dan juga kegigihan mereka untuk menghadapi itu. Kemudian resolusi PBB nomor 242, di mana Mesir dan Yordan tanpa Suriah mengakui keberadaan Israel, itu menciderai konferensi Khartoum. Tidak sampai 1 bulan. Ya. Ini menunjukkan betul-betul titik nadir ketika Mesir dan Yordan, padahal 2 angkatan bersenjata yang sangat kuat waktu itu untuk ukuran Timur Tengah, itu bernegosiasi di luar forum, ya, setengah ruangan. Dan ini pelajaran berharga bagi bangsa Palestina dan PLO, bahwa mereka tidak bisa waktu itu, karena waktu itu belum ada Hamas, ya. Jadi tidak bisa mereka itu mengandalkan negara-negara lain sekalipun berbatasan, sekalipun mereka ini adalah bangsa-bangsa Arab, dan bahkan mereka ini memiliki pengungsi Palestina dalam bilangan yang besar, seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa mulai tahun 1968 PLO ini mengambil garis perjuangan sendiri, yang memang di satu sisi efektif untuk mengingatkan kembali bahwa Palestina, isu sentralnya itu adalah penjajahan atas Palestina, bukan perang-perang Mesir, Yordan, Lebanon, Suriah ini yang sepertinya punya agenda sendiri, dan kekalahan maupun kemenangan itu tidak berdampak langsung kepada Palestina. Tetapi kebijakan yang diambil ini justru kontraproduktif, yaitu membajak pesawat. Ya, memang yang dibajak pesawat El Al, pesawat Israel, gitu ya. Ya, itu merupakan target yang boleh dilakukan. Tetapi kemudian mudah dipelintir dan mudah dikabarkan, diberitakan waktu itu, apalagi belum ada internet, belum ada medsos. Sehingga corongnya satu, bahwa Palestina ini pembajak pesawat. Dan ini nantinya ada kaitannya juga dengan perkembangan Islam di Indonesia. Tanggal 27 Maret 1968, ya, ini 3 tahun setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto diangkat resmi sebagai presiden. Itu background saja, tidak ada hubungannya dengan kisah-kisah itu. Kemudian menuju tahun 1973, jadi kekalahan tahun 67 itu sangat memukul rasa bangga orang Mesir dan Syria khususnya, sehingga mereka mulai melakukan perencanaan yang lebih rapi dan lebih tersembunyi. Ya. Tahun 1969 sudah dideteksi oleh Israel bahwa
Mesir dan Suriah ini pastinya mempersiapkan revans, mempersiapkan balas dendam pasti. Sehingga mereka memfortifikasi terusan Suez sisi timur. Salah satu yang memukul Mesir itu adalah 1967 itu mereka kehilangan Sinai. Sedangkan Suriah kehilangan dataran tinggi Golan. Yordan itu sebenarnya statusnya kehilangan tepi barat. Jadi itu termasuk peperangan yang paling sukses dari sudut pandang integritas dan kekuatan Israel. Dia mulai dipertimbangkan dan diperhitungkan sebagai kekuatan yang didaya lah untuk ukuran Timur Tengah waktu itu. 1969 Yasser Arafat naik memimpin PLO, ya, tidak lama setelah Nixon, ya, menjadi presiden Amerika Serikat yang baru. Ya. Raja Hussein melihat bahwa urusan dalam negerinya kini terancam, maka pada tanggal 16 sampai 25 September itu melakukan satu pemberangusan terhadap seluruh elemen PLO, seluruh elemen Palestine Liberation Organization di negerinya. Ini yang dikenal sebagai Black September. Ya, jadi Yordan itu dahulu merupakan basis terkuat PLO karena mereka mudah sekali menyusun kekuatan dan menyeberangi sungai Yordan, kemudian masuk ke tepi barat, dan dulu tepi barat itu membara, itu merupakan basis perlawanan besar. Tetapi ada eksesnya. Ketika PLO ini bersenjata, kemudian mereka itu ada di kamp-kamp pengungsi di Yordania itu, layaknya seperti raja-raja, tuan-tuan sendiri, walaupun sebenarnya mereka secara resmi ada di bawah kerajaan Yordania Hashimiyah, itu menimbulkan masalah internal di Yordan. Jadi orang Yordan merasa, terutama rajanya merasa dia tidak berkuasa di kamp-kamp pengungsi Palestina ini. Apalagi yang berada di kamp-kamp pengungsi Palestina ini bersenjata. Jadi pasukannya sendiri sampai tidak berani masuk untuk menertibkan itu, tidak berani masuk ke kamp-kamp Palestina ini. Sehingga pada tanggal 16 September sampai 25, ya, itu dilakukan pembunuhan besar-besaran. Jadi semua elemen kekuatan PLO di Yordan itu diberangus habis karena mengkhawatirkan kerajaan Yordania sendiri, karena mereka seperti negara di dalam negara. Ini harus kita sadari. Makanya sekarang perjuangan Palestina itu strictly di dalam wilayah yang diduduki diduduki Israel. Ya, peperangannya tidak diperluas keluar. Kalau dahulu PLO itu membaca pesawat di Frankfurt, membaca pesawat di Athena dan lain sebagainya, sehingga fokus orang untuk membela Palestina itu jadi tidak efektif. Di satu sisi ada tentu saja pembelaan kita kepada Palestina, tetapi di sisi yang lain beritanya itu pembajakan, hijacking. Jadi mudah sekali dipelintir, mudah sekali di frame sedemikian rupa. 1970 di tengah-tengah persiapan untuk membalas kekalahan 67, Jamal Abdel Nasser meninggal dunia, digantikan oleh Anwar Sadat juniornya, dan Anwar Sadat ini kemudian nantinya yang begitu semangat untuk mewujudkan rencana tersebut, perang 1973. Di tahun 1971 13 November Hafez al-Assad merebut kekuasaan di Suriah. Jadi peperangan demi peperangan dari tahun 48, 49, 56, 67, 73, 82, itu kan efeknya ada yang membanggakan sedikit, tetapi lebih banyak memalukan negeri-negeri Arab ini, sehingga terjadi penggulingan kekuasaan. Jadi kalau perang maka terjadi kudeta atau pergantian pemimpin lah kalau mereka dari faksi yang sama. Ini nanti akan menjadi catatan penting bahwa Suriah itu ya di bawah Hafez al-Assad dan sekarang anaknya Bashar al-Assad itu dengan corak Suriah yang kita ketahui sekarang. Itu sudah pembahasan tersendiri. Jadi Suriah nantinya tidak lagi menjadi faktor yang bisa diandalkan untuk membebaskan Palestina akhirnya. Sampai kepada konklusi itu nantinya. Ya, memang ada perang besar dulu 73 dan seterusnya, tapi lambat laun Mesir dan Suriah ini menjadi faktor yang tidak lagi menakutkan buat Israel. Tidak lagi menakutkan untuk Israel. Mesir dan Uni Soviet karena persiapan menuju tahun 73 membentuk suatu perjanjian persahabatan
Dan disinilah kita saksikan bahwa Mesir dan nanti Suriah juga mendapatkan pasokan persenjataan timur, blok timur, pesawat terbang, tank baja dan seterusnya. Jadi sangat terlihat sekali bahwa nanti pertempuran tahun 1973 kemudian Mesir dan Suriah itu betul-betul mendapatkan persenjataan dari Uni Soviet waktu itu, sedangkan Israel ini betul-betul menjadi representasi dari kekuatan blok barat, persenjataan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Jadi pertempuran sebenarnya menggambarkan pertempuran antara NATO dan Pakta Warsawa, tetapi pakai proksi. Ya, jadi Palestina menjadi sebuah isu yang internasional waktu itu. Tetapi stakeholdersnya bukan Palestina, bukan Palestina. Stakeholdersnya adalah negara-negara yang berperang dengan aim objektif yang masing-masing. Sekedar untuk membalaskan kekalahan, sekedar supaya nggak jatuh di dalam kepemimpinan, supaya nggak dianggap sebagai pemimpin yang tak berwibawa, sekedar untuk menang pemilu misalnya. Walaupun hampir tidak ada pemilu zaman itu, sekedar untuk memenangkan popularitas, sekedar untuk nanti kalau ada pertemuan liga-liga Arab, mereka bisa bragging, bisa nyombong gitu. Jadi target untuk membebaskan Palestina nyaris nol, begitu, nyaris nol. Bahkan PLO waktu itu membalas dengan membunuh Perdana Menteri Yordan, ya, Wasfital di Kairo. Jadi PLO ini kemudian menjadi binatang liar, menjadi tadinya kemudian punya tujuan untuk membebaskan Palestina, menyerang Israel, tetapi kemudian dia terlibat di dalam politik Timur Tengah. Sesuatu yang kemudian kalau kita perhatikan dengan baik sangat dihindari sama Harakah Muqawamah Islamiyah Hamas. Hamas itu tidak pernah mencaci satupun negara Timur Tengah, tidak pernah menghujat satupun pemimpin Timur Tengah. Hanya saja kadang-kadang menyayangkan kenapa ikut, tapi tidak pernah beroperasi di negerinya kecuali mendapatkan izin. Pernah di Damaskus, pernah di Lebanon, tetapi tidak pernah terlibat politik internal, ya? Dan disiplinnya tinggi sekali. Kenapa mereka bisa seperti itu? Sudah banyak ahli yang melihat bahwa mereka tahu kalau dulu di zaman sebelum 87, sebelum Intifada pertama, itu PLO mengalami banyak komplikasi. Karena ketika sudah berpolitik secara internal di masing-masing negara, ya sudah, pasti ada lain dislike, pasti ada preferensi dan sebagainya. Jadi rumit. Itu yang perlu kita ketahui. Kenapa sekarang perlawanannya sistematik dan dukungannya juga masif, walaupun kalau di level government tentu tidak bisa secara terbuka. Itu kemarin sebagian saya sudah bahas juga di di sesi itu. Nah, perang Ramadan 1973 ini ya dilatar belakangi banyak masalah sebenarnya. Ya seperti misalnya terjadi di Amerika Serikat, ya, kasus besar yang disebut dengan Watergate. Ya, ini pencurian data dan sebagainya atas perintah Presiden Nixon. Makanya Presiden Nixon nanti di-impeach, ya, tapi sebelum sempat di-impeach dia sudah mundur. Kemudian Sadat mengusir penasihat militer Uni Soviet ini menjelang peperangan. PLO hampir saja mengacaukan rencana perang besar ini dengan membunuhi atlet-atlet Israel di Olimpiade Munich. Ya. Ini bahkan grup PLO yang menyandera satu komplek yang ada atlet-atlet Israel itu menamakan dirinya pasukan Black September, sampai begitu. Padahal maksud Black September itu adalah merujuk kepada mereka diberhapus di Yordan. Jadi semacam statement bagi mereka. 6 sampai 25 Oktober terjadi perang Ramadan atau yang kita sebut dengan orang Israel menyebutnya Yom Kippur. Itu Mesir dan Suriah berhasil membuat pendadakan dan menyerbu Israel dan nyaris mengalahkannya. Tahun 73 itu di awal-awal perang itu Israel sudah di dalam biografinya Golda Meir, Perdana Menterinya, itu sudah menyiapkan pesawat-pesawat berbulu ledak nuklir just in case mereka kalah. Jadi waktu itu sudah cukup genting buat Israel sampai harus menyiapkan senjata pamungkas. Ya, 2 skadron yang memang sudah disiapkan, sudah dinyalakan, sudah tinggal diberangkatkan untuk menembakkan hulu ledak nuklir itu ke 2 kota targetnya, Damaskus sama Kairo. Kali itu benar-benar terjadi, diprediksi Perang Dunia Ketiga.
Karena Uni Soviet pun sudah menyiapkan bomber-bomber khusus ledak nuklir juga untuk menghajar Israel. Tapi itu semua kan masih perkiraan. Tetapi cukup penting tahun 73 itu. Mungkin sebagian kita malah belum lahir. Yang lahir juga mungkin masih kecil, mungkin tidak tertarik kepada berita-berita internasional. Memang kita ini untuk urusan-urusan sejarah memang kadang-kadang effort kita nggak banyak. Apalagi peristiwa yang jauh dari Indonesia itu juga kadang-kadang tidak terlalu menarik. Tapi di tahun 73, nah lama setelah itu di tahun 1974 terjadi demo besar di Jakarta. Ketika Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri yang dikenal sebagai Perdana Menteri Tanaka dulu, nama depannya Kakoi Tanaka, itu datang ke Jakarta, tetapi disambut oleh demonstran besar-besaran karena dianggap Jepang ini menguasai industri otomotif di Indonesia dan industri yang lain. Ini yang kita tahu disebut demo besar-besar ini disebut dengan Malapetaka 15 Januari, disebut dengan Malari 1974. Itu sampai Jenderal Sumitro, bukan Sumitro bapaknya Prabowo, bukan, itu Sumitro Joyo Hadikusumo, itu profesor doktor. Ya, kali ini Jenderal Sumitro saja, nggak pakai Joyo Hadikusumo. Kemarin ada yang jual buku ke saya, Pak ini ada biografinya Pak Sumitro. Saya lihat, oh ini Sumitro Joyo Hadikusumo. Saya nyari biografi buku Jenderal Sumitro karena waktu lagi ingin menulis tentang konflik beliau dengan siapa? Ali Murtopo. Ya, Ali Murtopo ini cenderung pro Israel, dulu jenderal besar juga di Indonesia. Tapi nanti saya bahas. Jadi antara kejadian-kejadian di Timur Tengah, di luar negeri itu silangnya banyak, irisan itu banyak. Di Indonesia aktivis-aktivis Muslim di tahun 1974 ini masih cukup bebas, walaupun sebenarnya Pak Harto sudah melakukan upaya-upaya lobby kepada pergerakan-pergerakan Islam, karena Orde Baru baru mau mulai itu kan, baru bergulir, dan beliau tidak mau ada polarisasi lagi seperti di zaman Soekarno, nasionalis, agama dan komunis itu kan dibuang satu komponen, ditinggal nasionalis dan agama, dan agamanya ini tidak dinetralisir. Komunis yang dihabisi, sebagian besar mereka dibawa di penjara di Pulau Buru, ya, yang masih hidup itu betul-betul ditekan. Ya, walaupun nanti kemudian mereka dibebaskan dan kemudian berasimilasi lagi dan kemudian muncul lagi masalah-masalah. Tapi itu pembahasan yang lain. Presiden Nixon akibat kasus Watergate mengundurkan diri, kemudian Presiden Gerald Ford naik. Nah, Gerald Ford naik ini nanti berkaitan juga dengan Vietnam, tapi Vietnam saya nggak masukkan, nanti jadi lebih rumit lagi. 28 Oktober 1974, Liga Arab berkumpul di kota Rabat di Maroko, memutuskan bahwa PLO menjadi satu-satunya wakil resmi rakyat Palestina. Karena waktu itu indikasi orang-orang ingin membuat gerakan sendiri itu ada. Jadi bangsa-bangsa Arab ini di tahun 70-an ini dilematis. Kalau menyerahkan perjuangan Palestina itu kepada seluruh komponen, maka bisa jadi bertentangan dengan kepentingan mereka. Tapi kalau diberikan kepada Liga Arab saja, negara-negara Muslim Arab ini rata-rata agendanya tidak sama. Kalau diserahkan kepada PLO saja, PLO ini liar, tetapi paling tidak cuma satu yang dipegang. Jadi Liga Arab memutuskan bahwa PLO menjadi satu-satunya wakil resmi rakyat di Palestina itu tidak aspiratif kepada Palestina, tetapi menguntungkan rejim-rejim yang ada di Timur Tengah. Ya. Jadi kalau sudah baca ini ngerti kenapa sekarang lebih banyak negara-negara Timur Tengah itu diam, mudah memahaminya, tidak perlu jadi pertanyaan. Cukup mundur 50 tahun baca sejarahnya, mundur aja 50 tahun seperti itu. 1975 gencatan senjata Mesir dengan Israel. Ya, sangat disayangkan dengan pernyataan sebanyak itu hanya karena ya tadi kalah peperangan, kalah shock dan seterusnya. Terjadi Operation Thunderbolt, ini juga menarik karena pesawat kalau nggak salah ini pesawatnya Lufthansa, ya, pesawat Jerman itu dibajak dari
dari Eropa, ya dari Athena, iya dari Athena, enggak, dari Tel Aviv menuju Paris dibajak, dibelokkan ke Uganda. Kenapa dibelokkan ke Uganda? Karena Uganda itu pemimpinnya waktu itu Muhammad Idi Amin. Di satu sisi orang mengenal Idi Amin itu sebagai orang yang bengis gitu, sebagai seorang diktator. Di sisi yang lain dia pro Palestina. Jadi ketika pesawat itu dibajak, tidak ada pesawat, tidak ada satupun lapangan terbang di Timur Tengah yang mau menerimanya. Itu menunjukkan sudah takut sebenarnya. Tetapi Uganda mengatakan kalau mau mendarat di Uganda, di lapangan terbang NTB, bukan NTB Nusa Tenggara Barat, NTB itu tulisannya. Mendarat sana. Israel itu sampai mengerahkan, di sini Israel naik menjadi sebuah negara yang dianggap yang mulai makin ditakuti lagi karena dia bisa lancarkan satu serangan komando, makanya disebut Operation Thunderbolt. Di Benny Mordani dulu senang sekali berbicara tentang ini, tapi saya itu masih terlalu kecil jadi tidak tahu. Tapi sering sekali dia menyebutkan keberhasilan pasukan Israel dengan dengan intelijen Mossadnya melakukan perencanaan yang sangat bagus. Itu bukunya di mana-mana, Operation Thunderbolt itu. Jadi pesawatnya terbang, mendarat di NTB, di dalam pesawatnya ada 3 pesawat Herculesnya. 1-2 pasukan pembebas, satu lagi membawa mobil Mercedes-Benz yang dibuat semirip mungkin dengan mobil kepresidenan Idi Amin. Ini titik ujungnya. Begitu dia keluar, masuk langsung sana dengan lampu terang, bukannya lampu redup ya, lampu terang. Itu pasukan yang ada di lapangan terbang itu sampai kacau karena apa? Mendadak seperti diinspeksi sama presidennya. Oh, kocar-kacir. Ketika kocar-kacir semua orang ngurus satu mobil ini, 2 pesawat yang isinya pasukan komando itu yang membebaskan tahanan-tahanan itu, sandera-sandera itu, dan berhasil kemudian dibawa masuk lagi ke pesawat ini. 3 pesawat itu kemudian terbang, 2 dulu, 1 nyusul. Terjadi baku hantam dan mobil itu ditinggalkan di sana. Mobilnya ditinggalkan di sana. Ya, sebagai bukti bahwa ini loh Israel nipu kalian. Jadi statement buat mereka itu. Ya, satu-satunya yang mati dari seluruh pasukan komando 200-an orang itu cuma komandannya saja yang mati. Saya kalau nggak ingat, kalau nggak salah itu nama depannya Jonathan, saya lupa nama belakangnya. Itu jadi nama jalan di Tel Aviv, saking dianggap hebatnya. Ketika mendarat di Tel Aviv, ya, kenapa tidak ada satupun pesawat-pesawat tempurnya Uganda yang berhasil mau ngejar, padahal kan itu pesawat pelan semua. Itu ternyata sebagian pasukan komando itu dipakai untuk membabat habis. Jadi seluruh pesawat yang ada di lapangan udara itu dibabat habis semua sama mereka. Jadi bagi 3 itu kan, mengecokkan 1, membebaskan sandera 1, yang satunya lagi menghantam semua pesawat yang kalau dilepaskan nantinya untuk ngejar pasti 3-tiganya jatuh. Karena ini kan pesawat tempur fighter, yang satunya lagi pesawat angkut sebenarnya. Itu langsung mendadak tersohor, jadi takut, orang makin takut. Dan memang sengaja mereka besar-besarkan. Mulai disitulah Mossad menjadi organisasi atau satuan intelijen yang dianggap diperhitungkan. Wah, itu senang sekali Israel. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, karena Mesir terpuruk, akhirnya Anwar Sadat sebagai presidennya mengambil inisiatif untuk memenuhi undangan Amerika agar mau berdamai dengan Israel. Ini yang disebut dengan Deal of the Century. Pertama mereka bertemu di Ismailiyah. Ini merupakan kemarahan besar masyarakat Mesir waktu itu. Kok bisa ada pemimpin Israel masuk ke kota Ismailiyah dan kemudian berbicara dengan Anwar Sadat? Menachem Begin itu berbicara dengan Anwar Sadat, membicarakan tentang perdamaian. Itu betul-betul malu orang-orang Mesir, marah. Ya. Marah sekali mereka itu dengan presiden mereka. Malu sebagai bangsa pertama yang menaikkan perjanjian damai, Mesir. Ya. Jadi kalau negara-negara lain yang nyusul di zamannya Presiden Donald Trump kemarin yang disebut dengan normalisasi, ada Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan itu Soviet itu
abad sekarang. Ini abad ke-20 Mesir itu menandatangani perjanjian. Makanya kemudian dua-duanya diundang sama presiden. Kalau nggak salah bukan Carter lagi, Carter atau menjelang dia jatuh. Itu 1978 dipertemukan di Camp David, ya, di Maryland situ mereka bertemu dan menandatangani, dan kedua-duanya dapat Nobel Peace Prize, dapat pengakuan, ya dapat inilah ya. Kalau yang satu memang Begin itu ingin agar musuhnya Israel itu berkurang, tapi kalau Nasrallah ini dianggap sebagai pengkhianat. Jadi dia dapat medali perdamaian dari Nobel. Ya. Di tahun yang hampir sama itu kan terjadi 10 Desember, kemudian Januarinya sampai 79 terjadi euforia dunia Islam karena waktu itu belum ngerti siapa Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini yang diasingkan ke Paris, jadi itu sebenarnya sudah tanda tanya, ada pemimpin Muslim diasingkan di Paris. Kembali tanggal 1 Februarinya ke Iran, menggulingkan Reza Pahlavi, ya, menggulingkan Reza Pahlavi, kemudian mendirikan Republik Islam Iran. Itu waktu itu di tahun 79 itu belum banyak yang ngerti, ya. Aktivis dakwah di Indonesia saja itu masang poster Khomeini di masjid-masjid. Tidak sedikit juga ada yang anaknya dinamain Ayatollah Khomeini. Saya punya satu tetangga yang nama anaknya Khomeini. Terlalu cepat menilai, belum tahu waktu itu siapa Khomeini dan apa yang mau dia dirikan. 16 Maret 1979 Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel di Washington DC. Tanggal 31 Maret, setengah bulan setelah itu Mesir dikeluarkan dari Liga Arab. Liga Arab dipindah dari Tunisia. PLO memutus hubungan dengan Mesir. Wah, itu peristiwa-peristiwa, padahal dulu PLO mendapat dukungan Mesir luar biasa. Kenapa PLO didukung sama Mesir? Karena Mesir ingin melihat Yordan lemah. Ngerti nggak rumitnya? Ya. Jadi nggak usah nanya kenapa 75 tahun itu susah banget untuk merdeka. Ya karena yang memperjuangkan yang begitu. Makanya Syekh Ahmad Yasin nantinya menghitung kan, dari tahun 47 sampai 87 ini, ya macam apa? Silahkan lihat dari tahun 47 sampai 87 sebelum terjadinya Intifada pertama. Nah, signifikansi Intifada itu adalah ketika bangsa Palestina tidak lagi menyerahkan urusan Palestina ke negara lain sekalipun. Nah, bahkan kemudian mereka meninggalkan PLO, karena PLO itu kan faksinya banyak, ada yang Muslim, ada yang non Muslim, bahkan ada yang ateis, bahkan ada yang Marxis. Jadi bangsa Palestina sendiri mengalami perubahan. Kita tidak bisa katakan bahwa seluruh orang Palestina di 40 tahun itu kemudian berjuang murni untuk Palestina saja. Banyak faksinya, banyak ideologinya. Jadi kalau sekarang kita melihat warnanya seperti sekarang dan kemudian Barat itu ketar-ketir menghadapinya, karena memang terjadi perubahan yang positif. Walaupun belum sempurna, ya tidak mungkin sempurna 100%, itu tidak mungkin. Pasti ada munafiknya. Tak mungkin lah persis semua. Di zaman Rasulullah SAW saja masih ada, bahkan cukup banyak orang munafik. Bukan berarti Rasulullah gagal. Memang itu adalah bagian dari ujian kepada kita semua. Ya kan? Kondisi kaum muslimin itu kenapa lama? Hatta yamizal khabitha minat thayyib dalam Al-Quran. Kenapa kaum muslimin itu tidak akan dibiarkan dalam keadaan seperti terpuruk terus-menerus? Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Karena Allah ingin menyaring yang buruk-buruk itu dari yang bagus. Jadi urusan Palestina ini akan terus menyaring kita, menyaring bangsa Palestina sendiri tentu saja. Tetapi jangan salah, kita juga tersaring. Ya, lihat aja bagaimana sikap kita kepada urusan Palestina ini adalah saringan. Saringan. Jadi jangan tersaring, maksudnya jangan tersaring itu jangan sampai kita justru tertinggal nantinya. Itu yang harus kita waspadai, ya. 179 itu kan di surah Al-Imran. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Tidaklah Allah akan biarkan kondisi kaum muslimin terus-menerus dalam keadaan terpuruk. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai nantinya Allah selesai menyaring, memisahkan antara yang khabith. Khabith itu yang kotor, yang najis, keluar dari yang thayyib. Bayangkan
Mukmin aja itu nanti terseleksi, baik yang di Palestina, yang di perbatasannya maupun yang jauh-jauh terseleksi. Sampai kapan? Banyak orang yang bertanya, kok menangnya lama banget. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan memberitahu dengan cepat bagaimana kemenangan itu, karena kemenangan itu hal yang gaib. Hanya saja kalau orang bertanya, mata nasrullah? Jawabannya, ala inna nasrullahi qarib. Kalau orang nanya kapan menangnya ini, jawab sebagaimana Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, bahwa kemenangan itu dekat. Masalahnya dekat itu mungkin seusia kita atau setelah kita meninggal kejadiannya. Tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Karena apa? Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Karena Allah itu nanti akan memang menyeleksi kita, akan memberikan kesempatan siapa yang Allah kehendaki di antara para pengikut para nabi itu. Kuncinya fa'aminu billah, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, wa rusulihi, dan nabi-nabi dari setiap zaman itu. Karena urusan Palestina bukan hanya zaman sekarang kan, dahulu juga sudah banyak. Wa intu'minu, kalau kita beriman, wa tattaqu, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, falakum ajrun 'azim, maka Allah akan janjikan kepada mereka yaitu pahala yang besar. Banyak ulama yang menyepakati bahwa ajrun 'azim yaitu yakni jannah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat peristiwa ini maka kemudian Mesir diusir dari konferensi dunia Islam, dikeluarkan ya. Israel menarik diri dari semenanjung Sinai. Waktu itu bayarannya, perdamaian Mesir Israel itu bayarannya semenanjung Sinai. Jadi mundur itu Israel dari terusan Suez. Suez itu di sebelah barat dari Sinai, berarti di tepi timur dari terusan Suez. Mundur ditarik sampai ke perbatasan yang sekarang ada Gazanya. Tarik mundur segitu. Tahun 48-49 Gaza itu termasuk Sinai, Gaza masuk wilayah Mesir. Ambil semua waktu itu sama Israel. Jadi Israel memberikan Sinai secara khusus kepada Mesir, tekan perjanjian kerjasama. Artinya kalau Mesir sekarang melakukan proklamasi atau pengumuman memerangi Israel lagi secara hukum, Israel bilang boleh mengatakan balikin dulu Sinainya baru kita perang. Jadi ngerti gak kenapa Mesir itu geram? Sekalipun misalnya yang memimpin Mesir itu misalnya suatu saat itu adalah orang yang pro Palestina, dia harus mengandu itu semua dulu, mengandu semua itu. Ngerti andu itu? Jadi kayak kita lagi ngetik-ngetik ada error, klik aja panah ke belakang. Andu itu kan berarti move back ke Camp David. Berarti Gaza itu terkelilingi seluruhnya. Kalau sekarang kan Gaza itu utara, timurnya dan lautnya itu kan dijajah sama Israel, sedangkan selatannya itu yang pintu masuk El Arish itu berdempetan langsung dengan Mesir. Kalau Mesir itu mendeklarasikan perang kepada Israel secara resmi, maka dia harus tarik mundur sampai ke terusan Suez. Ya ketemu lah, artinya harus merebut Sinai itu dulu baru nempel. Which is untuk sekarang masih jauh. Jadi gak usah nanya-nanya masih dekat atau enggak. Tapi dibalik itu bisa jadi Palestina saja cukup. Karena Abu Ubaidah berapa kali ngomong kan, seandainya tidak ada satu negara pun yang nanti akan membantu kami, mungkin itu justru bagus untuk Palestina. Karena pada saat itulah kami bersandar sepenuhnya kepada 20 Mei 1980, ini saya kepengen angkat sebagai kajian sejarah karena sudah mulai banyak bukunya. Mulai banyak buku yang ada ini. 20 Mei 1980. Ya, di tengah hiruk pikuk di Timur Tengah itu, Indonesia karena harus harus menggantikan armada pesawat pancak gas, mereka nyebutnya jet itu dulu pancak gas. Itu kita dulu punya pesawat-pesawat Sabre itu ya, ex Amerika, ex perang Korea, sudah mulai obsolete. Tahun 50 kan Korea itu kan, ini tahun 79 ya, tahun 80 lah katakanlah buletin 80, berarti sudah 30 tahun pesawat itu sudah menjadi tertawaan dan bagi negara-negara lain, sehingga pada saat itu diperlukan pencarian pesawat pengganti yang baru, tapi budget minus.
budget kita masih kurang, masih nggak cukup untuk beli pesawat. Gitu. Maka waktu itu ada penawarannya A4 Skyhawk. Nah, A4 Skyhawk ini adalah pesawat yang mau digantikan oleh, jadi Angkatan Udara Israel ingin peremajaan. Nah, pesawat ini ingin dijual. Ya, katanya dikasih, tapi tetap dibeli. Ada tanda tangannya. Tetapi entah siapa yang pegang kertasnya. Ditawarkannya itu lewat intelijen Singapura, masuk ke Indonesianya itu langsung ke Majen, waktu itu masih pangkatnya Mayor Jenderal Leonardus Benny Mondani, LB Mondani. Masuk, ditawarkan waktu itu kepada Panglima ABRI dulu, namanya Panglima ABRI, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal M. Yusuf, jenderal yang sebenarnya santri. Dilematis dia, di satu sisi dia tahu bahwa Angkatan Udara Indonesia ini rapuh, waktu itu ancaman kita utara selatannya, Vietnam sudah mulai kelihatan tajinya walaupun baru saja selesai perang. Di selatan ancaman Australia, jadi ada utara selatan itu istilahnya. Maka waktu itu dengan berat hati di dalam buku memoarnya Jenderal M. Yusuf itu disebutkan, waktu itu saya terpaksa tutup mata. Yang penting kita dapat persenjataan mutakhir untuk mempertahankan perbatasan Indonesia ini, udara airspace Indonesia ini. Dan waktu itu opsinya adalah opsi membeli. Tetapi kalau dibuka di publik pada saat itu akan sangat negatif. Maka dibuatlah, disusunlah, disebut dengan operasi Alpha Operation. Itu udah banyak bukunya. Ini bukan isu lagi, bukan omongan kosong, bukan konspirasi lagi. Ya, Marsikal Muda Joko Purwanto, ya, itu dulu pernah jadi salah satu pejabat tinggi di TNI Angkatan Udara, itu di ABRI Udara itu termasuk salah satu yang diberangkatkan. Jadi mereka dikumpulkan, di briefing bahwa misi ini berangkatnya itu, jadi sampai awal itu pesawat A4 Skyhawk itu yang diumumkan ke DPR, dapat persetujuan DPR itu pesawat Amerika. Penerbang dan teknisi-teknisi yang mau diberangkatkan juga tahunya mereka itu berangkat ke Amerika. Tapi mereka singgah dulu Singapura. Di briefing lagi di Singapura, semua paspor dan identitas dikumpulkan, dibakar habis di depan mereka. Diganti paspor baru. Ganti paspor baru semua. Negara asing. Berangkat mereka dalam beberapa kali pesawat. Itu setiap orang dipisah duduknya dan setiap orang didampingi satu orang agen intelijen Singapura, karena BNI kuat hubungannya dengan Singapura. Itu sudah keluar ya, sudah ditulis banyak orang nih, tidak perlu takut lagi. Sudah di biografi. Ketika terbang mereka ke Frankfurt dulu. Dari Frankfurt mereka kemudian keluar lagi, exit pesawat, naik pesawat Frankfurt, Lufthansa lainnya, tapi tujuannya Tel Aviv. Ketika turun di Tel Aviv, di lapangan udara Lod namanya, Lod itu antara Tel Aviv dengan Yerusalem, dengan Al-Quds, keluar, ceritanya mereka ini dianggap pelanggar imigrasi, ditangkap, diringkus semua, bawa ke belakang, tapi dibawa ke Eilat, di lapangan terbang di mana mereka akan di-training. Di-traininglah mereka di situ, yang teknisi untuk ngurusin mesin, reparasi, perbaikan dan sebagainya, yang penerbang. Tahu nggak yang penerbang itu? Ujiannya, pertama tes kan? Ujiannya itu adalah mereka harus bisa menembus wilayah udara Mesir atau Syria, pilih salah satu, dan berhasil balik. Jadi ada pesawat A4 Skyhawk berbendera Israel itu dari bulan tertentu disebutkan. Ada detailnya, teman nggak cukup waktu, tapi nanti pakai kajian khusus saja. Jadi jangan ini sekedar untuk memancing, supaya kita perlu tahu lah sejarah kita, supaya kita nggak terlalu merasa suci. Jadi pesawat itu tesnya, jadi latihannya ya di Israel, tapi tesnya itu disebut mereka itu final, mereka itu lulus, harus bisa nerobos dengan pesawat mereka masing-masing itu, nerobos wilayah udara Mesir atau Suriah di Golan, dan balik lagi dan selamat, nggak jatuh, nggak ditembak. Alhamdulillah lulus semua. Itu merupakan satu, saya tetap sebut alhamdulillah, karena ternyata penerbang Indonesia oke juga. Itu yang saya alhamdulillahi. Ya, dan takutnya ini direkam, wah Ustaz, alhamdulillah gitu, jangan. Seperti. Dan setelah mereka semua dinyatakan lulus, kemudian mereka semua di wisuda di Lod itu,
pakai baret Israel, pakai PNN Israel semua. Bahkan sampai Pak Joko Purwanto itu begitu dekat dengan pilot yang mengajari dia, instrukturnya, namanya Denny. Maka ketika anaknya itu lahir 1 atau 2 tahun setelah peristiwa, setelah beliau pulang, itu ditulis namanya Bernard Denny Purwoko. Jadi anaknya Pak Marskal Muda Joko Purwoko, anaknya itu ada nickname di tengah, layaknya penerbang biasanya ada nickname di tengah. Ya, Agung Viper Waspodo misalnya itu, kalau saya itu penerbang. Viper itu call sign. Semua penerbang tempur di seluruh dunia termasuk Indonesia, kalau ada namanya misalnya, tengahnya itu suka ditambahin call sign. Call sign itu kalau bercakap-cakap di udara gitu nggak pakai Agung Waspodo, nggak gitu. Viper ya gitu, manggilnya gitu kan. Ya panggilan nickname, panggilan singkat. Nah itu anaknya itu ditambahin Denny itu pelatihnya. Ada di memoir beliau, bukan ngasal saya, ada di memoir. Bukunya kalau mau lihat nanti saya kasih lihat fotonya, boleh cari sendiri. Nah singkat kata mereka sudah lulus semua, tapi baretnya termasuk ID semua pangkat sementara itu dibakar lagi, Pak. Loh kok dibakar lagi? 3 bulan kan harusnya kan? Dibakar lagi, diberangkatkan lagi ke Amerika dengan identitas baru, diberangkatkan ke Amerika Serikat, ke Yuma. Yuma itu satu kota di New Mexico, Amerika Serikat. Yuma Marine Air Base. Jadi marinir Amerika Serikat punya sekolah udara, pesawat sekolah dirgantara di situ, dan juga lagi wisuda. Jadi pasukan kita itu datang ke sana untuk wisuda. Nah yang wisuda ini fotonya nggak dibakar, beretnya nggak dibakar, itu yang dibawa pulang. Jadi sampai sekarang tercatat di Mabes bahwa 32 orang ini lulus dari Yuma Marine Air Base, alumni Yuma. Padahal sejam pun tidak pernah terbang di situ. Terbangnya di Israel latihannya, tapi numpang wisuda. Kayak kita suka numpang wisuda di mana gitu kan? Nah, numpang wisuda. Baru balik ke Indonesia. Puluhan tahun tidak bisa dibicarakan. Tapi satu persatu alumni ini mungkin, ya saya tidak tahu motivasinya apa, atau membersihkan nama, atau supaya nggak ditangkap urusan black op besok-besok, supaya ada catatannya. Tapi yang jelas saya senang, kenapa? Kita jujur. Jujur itu bagus. Kita bisa evaluasi kok. Dan ini jadi sejarah. Dari perspektif saya sebagai sejarah, habis waktunya. Dan selesai. Ya, padahal masih ada Herman Rante, belum tahu ya, komando jihad yang membantu. Ini Indonesia ada cerita bajak-bajakan juga. Itu naiknya Sintong Panjaitan, tapi nanti kita bahas. Ya, ada Ali Murtopo, belum sampai di situ, pemanasan saja, sampai di sini aja dulu. Jadi Palestina itu, Pak, triggernya tuh banyak. Jadi jangan cuma dianggap sebagai linier satu garis gitu, ada cabangnya. Tapi bukan berarti Indonesia tidak peduli kepada urusan Palestina. Ya. Tetapi kadang kita mengambil jalur-jalur yang berat, keputusan-keputusan yang tidak berat. Saya termasuk yang respect kepada Jenderal M. Yusuf, respect. Tapi untuk keputusan situ saya tidak sepakat. Tapi saya menghargai saya bisa mengerti kenapa dia ngambil keputusan mengokekan operasi Alfa. Next time kita bahas secara lebih dalam. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jazakallahu Ustaz. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jika ada pertanyaan dipersilakan, 2 penanya. Wah berat kayaknya. Ada Mas Tewek? Deg-degan ini bicara. Ada lagi? Ini foto bukunya itu ya, Menari di Angkasa. Cari di Tokopedia masih banyak. Atau di Marketplace, cari aja bukunya, Menari di Angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah di bagian 3 ini, saya mau bertanya, kan setelah Indonesia merdeka dan bangsa-bangsa di Asia juga mulai turut ikut kemerdekaan beberapa negara sampai dengan tahun 90-an, saya melihat artinya kan teknologi sudah semakin maju, Ustaz. Termasuk propaganda, Ustaz. Gitu. Kalau dulu kita tahu propaganda Nazi itu untuk mengholocaustkan Yahudi itu kan disebar terus menerus gitu, sehingga kebencian itu tersebar di Eropa. Tapi mengapa memasuki milenium baru tahun 2000-an, 90-an
tahun menuju 2000, propaganda itu berubah, Ustaz. Jadi seolah-olah Nazi bersalah karena membantai Yahudi, gitu kan? Sehingga seolah-olah simpati dunia itu menjadi ke arah Yahudi. Apakah karena akhirnya kita lagi-lagi dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli media, atau seperti apa, Ustaz, setelah dengarkan kajian tadi? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita lihat secara sederhana bahwa memang Hollywood sendiri kan punya misi ya, yaitu menjadikan Nazi, Jerman itu dan Jepang juga sebenarnya dalam film-filmnya selalu sebagai the bad guys, evil gitu, orang-orang yang jelek, orang-orang yang kejahatan lah gitu di film-filmnya. Tetapi mulai ketika Afghanistan, era Afghanistan, dan kemudian Amerika mulai terseret lah kepada konflik-konflik di negeri-negeri kaum muslimin, atau mereka yang justru memulai lah ya, seperti Irak, Iran sebagai itu, mulai ada shift, pergeseran. Film-film mulai menampilkan Muslim sebagai the bad guys. Yang musuh-musuhnya itu mulai dari yang kecil-kecil gitu ya, dari pedagang senjata, penjual senjata gitu-gitu ya, sampai macam-macam. Kan ini kan personifikasi yang negatif gitu terhadap orang Islam. Mulai dari simbolnya yang berjenggot gitu ya, yang berjilbab dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan suatu generalization yang tidak benar, walaupun ada yang seperti itu, tetapi tidak bisa dianggap sebagai representasi dari umat Islam. Apalagi waktu itu kan mulai dari tadi kita sebutkan membacakan pesawat, kemudian dan seterusnya sampai kemudian peristiwa WTC 11 September gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat memang media-media ini kan dikuasai mereka, dan mereka memang punya punya modal yang besar untuk menjalankan ini semua. Di satu sisi sebenarnya kita juga yang mensuplai dana itu kepada mereka. Kita sendiri kan yang belanja kan. Ya, belanjanya jangan dilihat satu orang dua orang beli sampo saset, bukan. Bahwa negara itu kan belanja juga, Indonesia juga belanja. Terus kemudian kita harus lihatnya country based gitu. Jadi produk Unilever misalnya, atau produk apalagi gitu, Johnson & Johnson, atau produk apalagi per negara gitu kan. Belum lagi yang brandnya masing-masing. Ya, KFC seluruh dunia misalnya begitu, terus McDonald's seluruh dunia, dan seterusnya, banyak sekali. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya kita sedang memerangi konsumsi kita sendiri, ya kan? Kita mau nggak lepas dari produk-produk itu? Jadi selalu dilematisnya itu adalah kita bisa nggak melepaskan diri dari situ. Kalau boykot, selalu isunya dibentukkan kasihan pedagang, gitu kan? Kasihan pegawai, macam-macam kasihannya. Mau sampai kapan kita itu menjadikan itu sebagai bumper? Ya sama seperti teman-teman yang di perbankan syariah kan dulu mungkin di konvensional sebelumnya. Sampai kapan kita mau terus menjadikan itu sebagai, walaupun memang ada fikih daruratnya, ya, fikihnya ada gitu kan, bahwa kalau orang itu belum punya sumber penghasilan yang lain ya udah terusin lah gitu, tetapi jangan terus-terusan gitu kan. Sama seperti kaidahnya itu seperti yang dikeluarkan oleh MUI dengan fatwa boykot itu kan tahun nomor 83 tahun 2023 baru keluar itu, terkait bahwa kalau belum bisa semuanya ya sebagian, kalau belum bisa keluar dari perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas pro kepada Israel ya bertahaplah mencari sumber nafkah yang lain. Kalau sebagai pedagang jualan barang itu, wah yang laku ini gitu kan, selalu alasannya begitu, yang laku ini. Ya itu kan policy saja ya, kalau kita selalu ngomong begitu ya terus-terusan kita nggak akan keluar dari situ. Sama seperti ketika orang sudah enak-enakan dengan riba gitu kan. Kapan yang mau exit? Sudah tahu kan hukumnya, sudah tahu, tapi berat di hati gitu kan. Gitu. Jadi dilema-dilema kita di situ. Di satu sisi kita ini sedang menghadapi jaringan bisnis mendunia, di sisi yang lain kita sendiri produksi kita lemah. Benar, kalau ada satu kantor, saya tidak sebut namanya, Ustaz, kalau ada kami sekian satu gedung itu sekian lantai gitu, kalau misalnya ada yang bisa menyediakan air minum setiap harinya sekian galon, sebulannya sekian ribu galon, ya on a daily basis, on a monthly basis, tanpa ada masalah, kami segera pindah. Tapi so far sekarang ini nggak bisa nyiapin sebanyak itu. Saya katakan jangan gitulah mainnya. Ya kan kapasitas itu kan kita bicara capacity kan. Ya kan mereka sudah lebih dahulu lebih besar. Ya sudah 50-50 aja dulu.
Ya kan, cut dulu 50-nya pakai yang ini. Mungkin pesaingnya yang bebas ini hanya bisa supply 50%, ya belum bisa kalau 100%. Takut mereka bikin kontrak nanti nggak bisa menuhin kan, kena penalti kan. Pertimbangannya kan ekonomis kan. Ya udah gini aja, kamu perusahaan itu kapasiti permintaannya berapa misalnya? 1000 galon misalnya sebulan atau seminggu. Ya sudah 500 ke sini ya kan, 250 ke sini kan terpenuhi juga. Tunggal masalah will kita, mau nggak? Ada keinginan atau tidak? Itu juga. Jadi yang kita hadapi ini sebenarnya pola konsumsi kita sendiri juga. Kalau mau dikerucutkan rumput dunia, nggak mau capek, mau beli ini aja murah, itu kan rumput dunia. Padahal ada saudaranya menawarkan makanan produk yang ini, tetapi jauh lah tempatnya, mahal lah, macam-macam lah. Fiturnya kurang lah, macam-macam. Pinter banget kalau nyari alasan. Intinya mau nggak kita itu berkorban 1000-2000 untuk mengembangkan produk-produk yang lokal yang jelas putus hubungan dari Israel itu. Ya kalau kita semua berdalih seperti itu ya nggak maju-maju gerakan ini. Mantap. Sabunnya tetapi itu, sampunya tetapi itu gitu kan. Makannya tetapi situ ya kan. Kemarin saya lihat Starbucks mulai sepi. Sekarang ramai lagi. Iya kayak nggak ada kopi lain. Ya kopi kan banyak gitu kan. Ya enak kan karena kita sudah ada ideologinya gitu. Kalau buat yang barista pencipta kopi mungkin apalah saya tidak tahu juga. Saya juga tidak mau spesifik lah untuk urusan kehidupan dunia itu ya, kopi sebisanya aja, nggak usah pakai yang nyari apa gitu kan. Kecuali umroh mau nggak mau harus ke Mekah Madinah kan atau haji gitu kan. Kalau produk lain selalu ada substitusinya, haji umroh aja yang nggak ada. Iya kan gitu. Nah, kalau produk lain itu pasti ada subsidi. Loh kalau nggak ada subsidinya bagaimana? Kalau nggak primer ya sudah nggak usah dipakai. Kecuali ini mati hidup obat misalnya, obat nih orang tua kita misalnya harus minum obat ini, sedangkan tidak ada yang memproduksi kecuali mereka, sudah darurat. Sama ketika kita di laut ya kan, tidak ada makanan lagi, bangkai ya terpaksa, tapi kan nggak dinikmati kan, nggak jadi gourmet gitu kan. Makanya cukup untuk supaya kita tetap hidup. Begitu laut daratan kelihatan ya sudah buang dong, nggak lagi kita mencicipinya terus segitu. Asasnya asas darurat. Itu jadi bukan asas nikmat, gitu kan, kenikmatan. Jadi ya kembali lagi kepada aslinya sebenarnya kita mau konsisten atau tidak. Dan kembali lagi memang akhirnya berujungnya itu hubud dunia. Kata Nabi kan memang nanti ada penyakit alwahan, hubud dunia. Hubud dunia itu kan turunannya itu konsumsi. Turunan itu konsumsi yang tidak lagi berdasarkan neraca yang adil. Jangankan halal haram sudah itu kan urusannya itu bisa kepada yang lain-lain gitu, bukan sekedar halal haram lagi gitu. Sama-sama produknya halal, zatnya halal, tetapi ini keberpihakan kepada maslahat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, penjelasan Ustaz bahwa dulu kan tadi Ustaz sampaikan bahwa pergerakan Palestina itu oleh PLO Ustaz. Terus sekarang ini kan ada Hamas, ada Hizbullah Ustaz. Bisa diberikan penjelasan Ustaz terhadap pergerakan Hamas dan Hizbullah ini, dan hikmah apa Ustaz yang dapat kita ambil Ustaz di Indonesia ini? Terima kasih Ustaz. Ya memang sebenarnya sederhananya siapa saja mau membela Palestina itu boleh saja. Tidak ada larangan membela Palestina, dilarang nggak ada. Ya, semuanya boleh saja. Karena yang Hamas juga tidak mengklaim bahwa mereka satu-satunya representasi, tidak. Bahkan mereka akhir-akhir ini kalau saya lihat fatsun politiknya bagus. Jadi mereka tidak pernah menghujat, bahkan sekalipun mereka kadang-kadang suka dicaci-caci juga sama Fatah itu, tetapi tetap mereka sebutkan saudara kami Fatah. Gitu. Jadi walaupun kita tahu lah dosa-dosa Fatah itu banyak gitu, kalau mau dibongkarin semua mereka terima uang juga gitu dan sebagainya. Gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita harus berjuang bersama saudara kita yang mungkin masih punya kekurangan gitu kan. Gitu. Jadi tidak mengapa, walaupun tentu kalau kita bicara jangka panjang harus ada perbaikan. Kalau tidak ya makin panjang nyarinya derita yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara Hizbullah ini kan terkait dengan perkembangan Lebanon. Lebanon ini unik ini sejarahnya kan, di satu sisi mayoritas Muslim, tetapi elitisnya itu ada Nasrani dan juga ada Syiah. Itu. Jadi sehingga mereka ini bergantian kadang-kadang memimpin, inilah syubhat-syubhat politiknya ada di sana. Nah, khusus untuk Lebanon Selatan ini memang secara basis
daerah merupakan basis Syiah, dan memang sebagian besar mereka ini ke Hizbullah. Jadi Hizbullah ini menguasai Lebanon Selatan, jadi mundur ke peperangan 82 itu Peace for Galilee sama Operation Castlet itu yang Israel menghajar mereka habis-habisan di situ. Tapi ya perlawanan mereka juga cukup sengit di satu sisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat pembicaraan juru bicara Hamas selalu mengatakan, kalau saudara-saudara kami dari Hizbullah siap menyerang utara, maka luar biasa buat kami, bagus itu. Jadi mereka ketika perjuangan tak melihat ideologi. Tentang bagaimana masa depan Palestina itu urusan berikutnya. Tapi yang sekarang kan yang emergensi, yang mendesak itu adalah pengalahkan Israel, itu yang paling mendesak. Jadi jangan dikaitkan bahwa Israel, Hamas sudah baik-baikan sama Hizbullah, Hamas nerima bantuan dari Suriah, dari Iran, terus ini kan gatok istilahnya, nyocok-nyocokin aja, baru itu Hamas sudah Syiah. Itu sama saja mengatakan Indonesia dulu komunis total waktu kita dapat bantuan dari Uni Soviet. Kan tidak semua orang bangsa Indonesia kemudian mendadak jadi komunis kan, hanya karena Soekarno dikasih bantuan pesawat militer dari Soviet kan? Enggak. Ketika kita perang waktu itu apa urgensinya? Membebaskan Irian Barat kan? Iya kan? Yang minta ke Amerika tidak mungkin. Iya kan, dia pro Belanda waktu itu kan. Dari mana dapat senjatanya? Dia blok timur. Bahwasanya dia mau merayu kita supaya masuk ke blok mereka, wajar lah, namanya juga dengan lirik-lirik gitu kan. Kita ngerti kok seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara tentang bagaimana mengenyahkan Israel dengan senjata siapa, bahkan Ismail Haniyah sebelum beliau ke Qatar waktu masih di Gaza kan, beliau kan disuruh ke Qatar gitu kan oleh pendukungnya karena khawatir meninggal. Kalau meninggal ini kan beliau ini kan karismanya tidak jauh berbeda dari Syekh Ahmad Yasin sebenarnya. Itu kan cukup berwibawa. Jadi khawatir pulang kalau dia meninggal ini. Maka disuruh keluar. Waktu sebelum dia keluar, komunikasi dia terakhir itu adalah mengatakan, seandainya Amerika Serikat jual persenjataan yang kami beli. Nanti nggak maksudnya? Bukan berarti dia sudah jadi budak Amerika. Iya kan, kalau bisa nyerang Israel pakai senjata yang sama bisa gitu. Kenapa tidak? Jadi ingat bahwa garis perjuangan itu Rasulullah SAW ketika memerangi Banu Quraidah yang terakhir itu menggunakan persenjataan Banu Nadir. Apakah kita akan mengatakan Rasulullah kok pakai senjatanya Yahudi untuk menyerang Yahudi? Berpikir-fikirnya itu harus jelas, fikir jihadnya itu harus clear gitu, bahwa alat itu tidak mempengaruhi tujuan gitu. Kecuali ya sudah terbukti misalnya, gara-gara pakai senjata Amerika jadi gak enak Amerika, itu lain lagi urusannya. Rasulullah ketika kan ada di dalam sirah Nabawiyah, kalau kita mau tanya mana contohnya, ada contohnya. Bahkan Rasulullah ketika menyerang Taif itu menggunakan persenjataan siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu masih dalam paron 4 bulan. Beliau itu masih diizinkan oleh Nabi SAW 4 bulan berpikir mau masuk Islam atau tetap musyrik. Pakai persenjataan musyrik untuk menghantam musyrik yang lain. Dengan kaidah itulah gampang jawabnya. Ustaz ini melawan Israel tapi masih pakai Facebook. Ketawa saja saya. Lah itu kan senjata, itu kan alat dia. Ya kita pakai untuk gebuk dia, memang apa salahnya? Dengan menggunakan logika yang sama tadi. Seperti itu. Ada kan istilahnya senjata makan tuan, pernah dengar? Senjata makan tuan pernah dengar kan? Iya begitu. Jadi ya kita cerdas lah, jangan gampang Pak. Kalau begitu saya tidak boleh bermedsos karena seluruh medsos mereka yang bikin. Ya itu berarti nggak ngerti fikih aulawiyat, mana yang utama mana. Ya kalau suatu saat nanti sudah ada medsos yang pure dari kaum muslimin yang siapa lah saya nggak tahu, nanti mungkin raja-raja Timur Tengah itu bikin media baru misalnya, ya kita mungkinlah ke sana. Ya kan? Sebelum itu ada use whatever means available. Yang penting kita tidak menghalalkan semua cara gitu. Itu kaidahnya jelas. Tidak kita berjuang. Jadi ya silakan, saya tinggal melihat bahwa Hamas tidak pernah menghujat Hizbullah. Walaupun jelas perbedaan ideologinya beda jauh. Gitu, tetapi musuhnya satu. Ya kita lihat aja. Hamas nyerang pakai 5.000 roket. Coba dicatat. Hizbullah sudah lempar berapa roket? Itu aja yang ngomongnya kan, real aja gitu kan. Berapa sih gitu kan? Tanpa menjelek-jelekkan, berapa? Ya nggak sebanding. Dari 2010 kan roket itu sudah mulai ada kan, waktu masih roket-roket kecil itu.
Sekarang kan berjauh-jauh, makanya mereka sekarang kata ketil. Karena Iran sendiri mengatakan bukan roket kami itu, yang kami jual nggak sejauh itu dimodif sama orang-orang Gaza. Ayo ngomong apa? Dimodif. Emang kita doang yang bisa ngomodif? Enggak. Kalau kita kan modif-modif, kalau mau anak-anak kita kan modifnya motor gitu kan, ya, knalpotnya dipendekin gitu kan. Harusnya nanti suatu saat otak-otak brilian itu dipakai untuk memodif persenjataan untuk menghancurkan Israel. Dulu apa kata Kiai Miftah Tegal, kalau sampai tangan kosong lebih baik motong bambu. Makanya kita mengenal bambu luncing waktu menghadapi Belanda. Daripada tangan kosong, bambu dong. Bambu masih ada ini. Tapi kalau dipikir mau lawan tank baja Syarman itu pakai bambu gimana? Tapi kan wa makan Allah, wallahu khairul makirin. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Itu yang disepakati. Yakin. Allah. Jazakallah.